Halo gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Welcome back to my channel Faru PMI Construction Channel. Channel yang membahas tuntas tentang informasi buruh migran Indonesia, tentang informasi TKI khususnya di Semenanjung Malaysia. Baik gengku, seperti di judul, di video ini saya akan mengupdate jadwal keberangkatan feri bulan Februari tahun 2020, khususnya di Pelabuhan Feri Pasigudang, Johor Bahru. Dan sebelum kita langsung ke pembahasan, saya ingin mengingatkan lagi untuk teman-teman semuanya yang sekarang ini proses rekalibrasi atau berencana untuk balik pulang kampung transit lewat Batam, terutama yang di musim PKP ini. Tentu saja banyak prosedur yang harus kita lewati, banyak step yang harus kita persiapkan. Kita mulai sekarang dari yang teman-teman semuanya tinggal di luar Johor Bahru. Oke, pastikan surat rentas negeri harus buat, dan persyaratannya gimana seperti di video saya sebelumnya. Surat rentas negeri sesuai dengan tujuan kita. Tujuan kita kalau di sini kita mau balik kampung, pastikan kita fotokopi paspor dan fotokopi tiket. Kemudian datang ke pejabat polis terdekat untuk teman-teman semuanya yang berada di luar kawasan Johor Bahru. Oke, kemudian setelah kita sudah mendapatkan surat rentas negeri, tentu saja kita sudah dapat tiket. Oke, yang harus dipersiapkan lagi adalah PCR test. Banyak teman-teman yang masuk di inbox saya, baik di DM ataupun messenger, tentang perubahan SOP di Batam. Bang, apakah perlu kita buat PCR test lagi di Malaysia, sedangkan di Batam kita di PCR test ulang? Saya akan menjelaskan di sini tentang PCR test. Itu wajib. Posisi kita masih di Malaysia. Kalau kita akan menyeberang lewat Pelabuhan Feri Johor Bahru, PCR test tetap wajib dan masa berlakunya adalah 3 hari. Sebab gengku semuanya, kalau masuk di Pelabuhan Johor Bahru, sebelum kita antri untuk mendapatkan boarding pass, di depan sudah akan dicek oleh polis bantuan ataupun pihak pelabuhan. Kalau PCR test kita sudah expired atau lebih dari 3 hari, maka akan ditolak balik. Dan demikian memang persyaratan kita keluar dari Malaysia dan masuk di Indonesia itu melewati 2 tes. Oke, kemudian tentang booking tiket online geng, untuk di Pasigudang, seperti di vlog saya sebelumnya, saya sudah membuat tutorial tentang booking online di EasyBook. Dan perlu geng-geng semua ketahui tentang booking online di EasyBook, persyaratannya yang utama adalah kalau paspor kita atau SPLP kita masa berlakunya kurang dari 6 bulan, memang tidak masuk dalam sistem, geng. Terus gimana caranya? Harus melalui yang ada member di EasyBook. Itu bisa pakai, contohnya saya mendaftarkan untuk si A. Nah, ini bisa. Kalau si A sendiri paspornya kurang dari 6 bulan, memang tidak bisa, ya. Oke, sampai di pelabuhan sudah. Selanjutnya kita ke proses pelepasan feri. Seperti penjelasan saya tadi, kita akan dicek dulu di depan tentang PCR test kita, kemudian kita biasa antri. Dan pastikan untuk teman-teman semuanya yang berencana untuk lewat feri Pelabuhan Johor Bahru, pastikan booking online dulu. Karena apa? Sekarang musim rekalibrasi dan kepulangan yang normal, dan kemudian dibatasi kuota untuk penumpang. Ini mengakibatkan banyak teman-teman kita yang tidak kebagian tiket. Pastikan sebelum datang ke ferry terminal harus dapat booking online agar teman-teman semuanya confirm dapat bangku keberangkatan. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan boarding pass, datang ke counter untuk yang tiket online. Datang ke counter boarding pass untuk Pasigudang, itu membayar boarding pass
Rp30. Nah, di sini banyak pertanyaan, geng. Kita daftar atau beli online di EasyBook, kenapa harganya murah? Cukup Rp65 saja. Memang, karena di EasyBook, kalau kita sudah sampai di ferry terminal, akan boarding pass lagi, dan itu biayanya Rp35. Itu untuk Pasir Gudang, dan untuk Setulang Laut Rp20 untuk yang boarding pass booking online. Oke, geng, setelah kita sudah lepas, antri di ruang tunggu untuk masuk ke immigration, cop pasport, permit, kemudian kita langsung masuk ke ferry. Dan setelah tiba di Batam Center, maka menurut SOP baru sampai di Batam Center, nanti geng-geng semuanya harus antri dan akan bergiliran untuk membuat PCR test ulang. Seperti video streaming dari teman kita kemarin sempat dikirimkan ke saya seperti ini. Nyampe Batam dah, geng, tapi kena karantina 3 sampai 5 hari lah, paling lambat 5 hari, paling cepat 3 hari karantin. Tapi ada program pemerintah katanya dekat sini, hotel tanggung pemerintah, makan tanggung pemerintah, tes PCR-nya pun tanggung pemerintah. Tapi tak tahu lagi lah macam mana. Tapi juga ada yang sewa hotel sendiri ada. Baik, geng, itu adalah video via handphone yang dikirimkan ke saya oleh teman kita. Kemarin dia nyebrang tanggal 23 via Pelabuhan Setulang Laut, dan kemudian memang betul keadaannya di Batam sekarang ada peraturan baru seperti di video tadi. Dan sedikit saya tambahkan untuk proses karantina di sini. Karantina berbayar dan karantina gratis. Karantina berbayar ada kategori A, B, C untuk tingkat fasilitas hotelnya. Dan paling murah itu adalah Rp300.000 per malam. Dan sekali lagi, paling murah Rp300.000 per malam. Kemudian PCR test report dari Batam Center itu akan jadi selama 3 sampai 5 hari. Jadi begitu, geng. Baik, gengku, ini adalah jadwal keberangkatan ferry di ferry Terminal Pasir Gudang di bulan Februari tahun 2021 seperti ini. Geng-geng semuanya bisa screenshot video ini, kemudian nanti untuk bahan pertimbangan, dimana kita mengatur jadwal untuk yang rekalibrasi, kemudian yang balik cuti. Nah, tentunya di jadwal ini teman-teman semuanya bisa cek, bisa berencana kapan kita harus beli tiket, begitu. Dan untuk informasi lagi, geng, yang visa mati atau permit mau habis kurang minimum 3 bulan harus disertai dengan memo check out atau cancel permit. Jadi kalau 3 bulan ke atas tidak usah, cuma balik normal dan buat PCR test dan beli tiket saja. Dan kalau permit kita kurang dari 3 bulan, maka bagi kita majikan suruh datang di Jabatan Immigration untuk cancel permit, dan itu biayanya gratis, geng. Nah, di sini geng-geng semuanya bisa lihat, bisa screenshot. Dan untuk Setulang Laut, geng, nanti akan saya update insya Allah dalam tanggal 27 atau 28, 29. Karena untuk saat ini dari Setulang Laut belum keluar untuk jadwal keberangkatan ferry bulan Februari. Sementara ini hanya untuk Pasir Gudang saja saya update seperti ini. Dan untuk Setulang Laut kemudian nanti saya akan update kalau sudah keluar tentang pengumuman jadwal keberangkatan ferry. Begitu, geng. Baik, geng, semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang berencana balik transit via Batam. Pastikan ikuti SOP, ikuti prosedurnya. Saya tahu ini memang susah, memang banyak prosedur yang harus kita lalui. Saya harap geng-geng semuanya bisa paham tentang kondisi ini, karena kita baik di pihak Malaysia ataupun Indonesia sekarang ini tengah berperang memberantas mata rantai penularan COVID-19. Baik, gengku, untuk info selanjutnya akan kami update selalu. Pastikan stay tune terus di channel ini. Yang belum subscribe tuh, geng, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan
Sampai tak subscribe, karena subscribe itu gratis, geng. Dan yang sudah subscribe tuh, tolong tekan tombol loncengnya agar geng-geng semuanya tidak ketinggalan tentang notifikasi update info terbaru kepulangan TKI khususnya di Semenanjung, Malaysia. Saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Faru PMI, see you in the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.